Terima kasih, Mbak Ambar. Saya akan menyampaikan tema FGD kita ini mengenai drainase perkotaan. Nah, saya akan menyampaikan mengenai pengertian drainase. Drainase memang kerap digunakan pada dunia konstruksi, bahkan adanya sistem drainase bisa dibilang sangat membantu sekali ketika musim hujan tiba. Drainase sendiri merupakan sebuah konstruksi yang menjadi media untuk mengalirkan air dari satu titik ke titik lain. Karena dinilai sangat penting untuk membantu proses pengaliran air seperti curah hujan agar tidak terjadi genangan bahkan hingga bencana banjir. Maka sistem drainase banyak digunakan pada beberapa konstruksi bangunan seperti rumah, gedung kantor hingga area perkotaan. Ketika datangnya curah hujan yang cukup tinggi bisa mengakibatkan banjir datang, bahkan genangan air pada area tertentu akan sulit kering jika tanpa bantuan dari sistem drainase. Dan selain itu, drainase juga bisa membantu mengalirkan air ke area badan yang terdekat. Tujuan pembuatan drainase. Drainase memiliki tujuan penting dalam pembangunannya, yaitu untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar lahan tersebut bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan kegunaannya. Sistem ini juga dapat mengendalikan erosi tanah serta kerusakan pada jalanan dan bangunan yang ada di sekitarnya. Banjir juga dapat dicegah dengan adanya sistem pengaliran air ini. Selain itu, dapat juga meminimalkan dampak negatif dari aliran limpasan untuk kualitas air sungai, mengurangi genangan yang dapat menjadi sarang nyamuk-nyamuk, penyebab penyakit, juga merupakan fungsi pentingnya adanya drainase. Dengan ini, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat terjamin, yaitu satu, untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman. Dua, pengendalian kelebihan air permukaan dapat dilakukan secara aman, lancar, dan efisien, serta mungkin dapat mendukung kelestarian lingkungan. Tiga, dapat mengurangi genangan-genangan air yang menyebabkan bersarangnya nyamuk malaria dan penyakit-penyakit lainnya seperti demam berdarah, disentri, serta penyakit lain yang disebabkan kurang sehatnya lingkungan permukiman. Empat, untuk memperpanjang umur ekonomi sarana-sarana fisik antara lain jalan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dari kerusakan serta gangguan kegiatan akibat tidak berfungsinya sarana drainase. Jenis-jenis sistem drainase. Satu, drainase alami. Seperti dengan namanya, drainase alami terbentuk karena adanya proses alam dan tanpa bantuan campur tangan manusia. Salah satu contoh drainase alami yang mudah sekali ditemukan adalah aliran sungai, di mana sungai ataupun aliran air alami lainnya terbentuk karena proses alam seperti gerusan air dalam jangkauan waktu cukup lama dan membuat permukaan tanah membentuk jalur air. Jalur air yang terbentuk karena proses alam ini akan berguna secara permanen. Dua, drainase buatan manusia. Tujuan dari drainase yang dibuat oleh manusia secara garis besar adalah untuk membantu proses pengaliran air dari satu area ke area lainnya. Pembagian drainase buatan manusia ke beberapa tipe ini juga memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Apa saja tipe-tipe drainase buatan manusia? Si A, NP sudah diturunin tuh drainase pertanyaan C, drainase terbuka, D, drainase tertutup, E, drainase single purse, dan F, drainase multi purse. Fungsi drainase. Adanya drainase mampu menjadi salah satu metode pembebasan suatu area dari genangan air, banjir, erosi, bahkan adanya sistem drainase juga begitu membantu pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kemudian, adanya juga drainase juga menjadi salah satu metode meminimalisir terjadinya penularan penyakit yang diakibatkan oleh sistem sanitasi yang buruk. Contohnya adalah penyakit demam berdarah, malaria, disentri, maupun beberapa penyakit lainnya. Kemudian adanya juga drainase juga mampu mewujudkan terbentuknya sistem tata guna wilayah menjadi lebih baik dan optimal
Selain itu, adanya sistem drainase juga bisa meminimalisir terjadinya kerusakan pada struktur tanah karena pembangunan konstruksi gedung, rumah maupun jalan. Kemudian, adanya juga drainase mampu melindungi alam dan lingkungan menjadi lebih baik, khususnya untuk kualitas tanah, kualitas air, dan kualitas udara. Dan adanya juga drainase menjadi salah satu metode untuk memperpanjang umur dari sarana fisik, kawasan, dan juga permukiman. Kemudian ada juga drainase juga menjadi salah satu metode konservasi sumber daya air. Pembangunan drainase pada setiap wilayah membantu kondisi alam lingkungan dan manusia menjadi lebih baik dan meminimalisir kerusakan alam sekaligus penularan penyakit tertentu. Permasalahan yang sering terjadi pada sistem drainase. Satu, adanya peningkatan populasi penduduk. Adanya peningkatan populasi penduduk yang begitu cepat juga akan menimbulkan peningkatan pembangunan konstruksi dan pembuangan limbah. Jika peningkatan populasi ini tidak diikuti dengan adanya peningkatan jumlah sistem drainase, maka ketidaknyamanan dan pencemaran lingkungan juga tetap akan terjadi. Dua, proses pengolahan sampah yang tak diperhatikan. Pengolahan sampah yang tak begitu diperhatikan sering berjalannya waktu, pertumbuhan populasi penduduk yang terus meningkat juga akan memperbesar tingkat pembuangan sampah. Sampah yang tak diolah dengan baik bisa mengakibatkan terjadinya pendangkalan lahan, saluran drainase. Selain itu, kondisi tersebut juga akan semakin mempersempit saluran drainase yang dibuat dengan bantuan manusia atau secara alami. Di sisi lain, akibat yang terjadi jika sebuah saluran drainase mengalami pendangkalan sekaligus penyempitan adalah mudahnya terjadi kondisi genangan air ketika musim hujan datang. Akibat paling parah dari kondisi tersebut adalah terjadinya bencana alam seperti banjir. Tiga, tanah ambles. Kondisi tanah ambles keadaan tersebut bisa terjadi jika memang ada pengambilan air tanah yang dilakukan secara berlebihan. Empat, kurangnya koordinasi sinkronisasi dari infrastruktur yang ada. Minimnya informasi dan koordinasi akan mengakibatkan permasalahan terkait dengan saluran drainase. Contohnya adalah ditemukannya pemotongan saluran penampang air basah atau penggalian saluran drainase dengan pembuatan saluran baru seperti pemasangan pipa masih kerap ditemukan. Maka dari itu, ketika membangun saluran drainase yang digunakan untuk membuang sisa air kotor dengan sistem pengaliran air bersih, maupun saluran lainnya harus melalui koordinasi dengan baik agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan pada saluran yang telah dibuat sebelumnya. 5. Minimnya kesadaran masyarakat. Minimnya kesadaran dari masyarakat, contoh nyata yang masih kerap terjadi dan mudah ditemukan adalah pengolahan limbah yang masih sering diabaikan. Nah, ini kita bisa lihat di gambar tanah ambles karena pengambilan dari air tanah yang sangat berlebihan. Kita lihat juga di sini minimnya kesadaran masyarakat, sampah dibuang tidak pada tempatnya sehingga menghambat saluran drainase dan bisa mengakibatkan banjir. Dan ini kalau kita lihat tadi ada beberapa drainase yang dibuat untuk menjadi saluran pembuangan, yaitu dengan buatan manusia membuat gorong-gorong atau semacam got di sini, yang juga ada buatan alam juga yang sudah terjadi oleh alam itu tersebut, salah satu untuk pembuangan air, yaitu drainase. Nah, di sini terima kasih dan semoga bermanfaat.